Semuanya balik lagi ke Kini Kibe bercerita. Kali ini tuh episode baru kayaknya. Jadi gue kayak pengen ngobrolin tentang pertemanan gue sama Dani yang sering ada di Kini Kibe. Betul. Gue tuh mau nanya, ini sebenarnya nggak briefing kita apa yang mau ditanya. Oh ini spontan, gitu. Oh oke. Okay. Siap. Niatnya ini tuh kayak buat kenangan orang lah, buat nanti ada yang nonton, buat mungkin anak orang. Karena mau ini ya, mau menjalankan ibadah baru ya nanti ya. Amin. Gitu kan. Nah, episode kali ini lebih ke ngobrol-ngobrol sih. Oke. Orang temenan sama Mane kuliah kan. Ya betul. Kuliah. Cuman yang baru dekatnya itu pas garapan skripsi lah. Enggak deh. Enggak, podcast dulu beberapa ya, proyek. Kita film dulu waktu di film. Itu semester berapa ya? Itu semester 4 lah, 4-5 kalau enggak salah. Ya lupa lah, itu kan banyak proyek yang udah bareng sampai akhirnya kita bisa sedekat inilah. Betul. Gitu kan. Sampai ibu bapak kita masing-masing kenal kasarnya gitu kan. Itu. Nah, yang mau orang tanya ini, first impression Mane ngelihat orang teh gimana? Point of view Mane, orang tidak akan memvalidasi atau ya. Atau menentang omongan-omongan. Betul Bapak, gitu. Maksudnya first impression Mane ketika pertama kali ketemu sama orang, ngelihat orang gimana? Omongin aja gitu. Oh, jadi ini si kontennya segi-segi kayak pengen dipuji diri sendiri. Enggak juga. Oh, enggak. Bukan enggak juga, emang enggak gitu kan, pengen tahu aja. Temenan kita udah berapa tahun sih? Iya. Hitungannya berarti udah sampai kita mulai ya kalau hitungan temen kenal tuh 2018 ya kasarnya dari 19, 18 20, 21, 22, 23, 24, 6 ya, tahun 6 tuh. tahun. Tapi yang baru deket-deketnya ya 3 tahun, 4 tahun kebelakang ya. Iya. Orang mau tahu nih, gimana sih Mane first impressionnya kenal sama orang dulu, ngeliat orang. Oke. Gue deg-degan. Deg-degan kenapa? Enggak. Gini, satu hal yang pertama gue lihat dari lu, apa ya? Nih guys, gue kasih tahu, Otong itu pertama kali yang gue lihat, dia tuh kayak orang yang nggak, anjir tidak semenyenangkan itulah gitu. Kayak ketika gue ngeliat lu tuh kayak Belagu gimana? iya kayak sok banget nih orang nih gitu, kayak anjir orang kota kayak gini ya gitu. Karena kan maksudnya ya gue Bandung, cuman maksudnya kabupatennya lah gitu. Kehidupan di kabupaten udah cukup lama gitu. Ngelihat orang kayak gini kayak anjir nih orang kayak ya udah nggak bisa baur sama yang lain gitu. Awal-awalnya gitu, dan emang dari muka-mukanya agak sengak ya guys ya. Oke. Agak sengak gitu. Itu berarti kan pas pertama kali kita masuk tuh. Betul, pas pertama gue ngeliat lagi di parkiran lah, kita ngumpul-ngumpul waktu itu. Oke. Kan dulu emang kita sering banget nongkrong di kampus di parkiran. Ya. Nah, kantin posisinya selalu rame. Nah, betul, karena kita maba. Iya benar. Itu pertama kali ngeliat gue tuh orangnya sengak. Iya, terus kayak belagu aja lah gitu. Belagu gitu kan. Kayak enggak deh gitu. Bukan tipe yang bisa jadi temen gitu. Oke, dulu awal. Nah, terus sampai titik di mana kan dulu kita beda circle kan, bisa dibilang lah. Beda circle, iya. Nah, wah, circle yang itu nonton gak nih? Gak tahu. Oh, gak tahu. Ya. Maksudnya kan dalam satu kelas tuh ya, banyak banget circle kan. Karena ya dunia kampus lah namanya. Iya, namanya dunia kampus gitu kan. Nah, terus pas udah gitu, setelah dari pertama kali ketemu nggak orang-orangnya agak sengak, belagu gitu kan. Sampai titik di mana bisa, oh nih kayaknya bisa bukan temen ya, mulai deket tuh di mana sih? Proyekan film? Ya mungkin enggak, awal-awal pas proyekan film juga kayak emang, karena kan gue orangnya nggak terlalu yang bisa berbaur cepet gitu ya. Kadang butuh waktu agak cukup lama untuk ngelihat sifat-sifat orang gitu. Kebetulan karena sama Mane nggak terlalu dekat juga pada awal-awal, jadi orangnya juga nggak terlalu memperhatikan lah gitu. Cuman seingat orang mulai memperhatikan, bukan memperhatikan gue suka sama dia ya, enggak lah. Maksudnya memperhatikan kayak mulai menilik-nilik sifatnya kayak gimana tuh.
ya awal-awal mulai bareng-bareng project kan lah. Kayak bikin film kayak gitu. Ngelihat lah, coba menilai gitu kan. Oh, ternyata apa yang awalnya gua kira berbeda gitu guys. Maksudnya nggak seperti apa yang gua pikirin gitu. Ya kasarnya nggak bisa ngelihat orang dari covernya aja gitu. Oke. Nah, pas dibuat film ini kan kita bareng nih. Ya. Apa yang pada saat itu kan jadi pemeran utama kan. Betul. Nah, apa yang mana rasakan maksudnya gini? Ya si Rifki jadi pemeran utama. Apa mana kan secaranya kabaret lah ya. Nah, apa yang dipikiran mana anjing si Rifki emang bisa gitu atau enggak ngasih kudu si atau gimana gitu kan. Di proyekan film itu kebetulan gini, kan waktu itu kita ngebagi tugas ya. Yang bikin cerita itu siapa sih? Si Diva. Adip. Si Adip. Diva siapa, Pak? Iya, nama aslinya kan Diva, Bre. Oh iya benar. Si Adip. Adip bikin cerita. Wah. Kalau misalkan cerita-cerita, kebetulan ceritanya ke cerita tentang anak-anak rantau lah gitu. Di antara kelompok-kelompok kita nih, salah satu yang memungkinkan untuk jadi PU lu doang. Karena apa? Karena pertama gue lihat, maksudnya kalau dari segi teater atau kabaret ya, kita ngelihat, oke lah, gue nggak akan munafik atau dari apa. Pertama pasti look lah, look kita bakalan jadiin acuan utama lah kasarnya itu. Cuman terlepas dari look, apakah si orang ini bisa memerankan karakternya atau tidak dilihat dari si karakternya sendiri, karakter aslinya ya. Karena gue rasa waktu itu ketika mulai proyekan, ketika dikelompokan bareng kan ngeliat-liat dulu nih orangnya kayak gimana, si ini kayak gini, si ini mau bisa diatur atau enggak, pertama kayak gitu. Dan kebetulan yang setelah look gue lihat gitu, dari mana tuh, oh yang tadinya sengak nggak bisa digabung-gabung gitu, ternyata masih bisa untuk diatur. Dalam konteks diaturnya tuh bukan yang lu harus kayak gini enggak, cuman maksudnya yang mau gabung bareng terus kayak ngegarap bareng, diskusi bareng kayak gitu. Gue ngeliat dari situ awalnya, terus oh ya udah nggak apa-apa lah. Pada akhirnya ya udah gue setujuin sama yang lain, PU-in aja lah gitu. Tapi orang pikir itu siapa yang pertama ngusilin orang ya? Siapa ya? Awalnya tuh anak-anak yang lain ngomong, kan pada nggak mau nih. Oh. Udah nih siotong. Si Rifki. Yang lain nggak pada tahu otong sih ya. Si Rifki. Oh, kebetulan ya orang ngeliat dari mana ini juga kayak tidak menolak dan kayaknya bisa gitu. Ya udah, pada awal ya ragu sih sempat lah ya, maksudnya dari segi ini. Cuman diyakinin lagi, kan mana pernah bikin film juga kan sama anak kampus lain, bantu juga kan. Terus ngelihat, oh ya udah nggak apa-apa sekalian aja gitu. Sebenarnya pas pada saat itu orang sempet kayak kenapa sih harus orang gitu kan. Padahal pada saat itu masih pada bisa lah secara look gitu. Dan ya. Garapan itu tuh belum ada ceritanya. Betul. Masih kayak udah nih PW siapa, editor siapa, kameramen siapa, belum ada filmnya. Iya, belum ada alurnya ya. Iya kan. Mana Wiki gitu kan. Ya udahlah orang kenal kan, orang balik lagi. Oh, dulu orang pernah bantuin Nikom nih, dia pemeran utama juga. Oh ya udah, ini orang enggak yang film pertama orang lah, anjir sombong banget ya. Maksudnya walaupun enggak bisa acting tapi ya udahlah gitu kan. Bisa lah insyaallah gitu. Karena punya pengalaman, jalanin lah gitu kan. Nah, pas udah gitu, dari skripnya pun orang awal tidak tahu lucunya. Ini tuh film tentang apa? Asli orang nggak tahu. Orang taunya film itu tentang anak rantau dan ternyata menceritakan teman kita sendiri. Itu tuh setelah film jadi. Kan udah jadi ini film, udah syuting dan lain-lain. Jadi film digarap, nonton kan. Kalem nih film sih kan kenal ya saha gitu kan. Teman kita sendiri, ya kan? Ya, yang bahkan teman kita sendiri tidak tahu kalau itu film tentang dia, Pak. Ya. Itu pertama kali orang kayak, tapi orang aneh banget, kita nggak ada reading, ya juga ya kan? sih. Nggak ada yang
nanti harus ngambil angle yang maksudnya udah kita mah cowboy aja syuting. Ya, orang jelasin. Karena pertama guys, syuting itu, maksudnya proyekan itu adalah kelas kedua kalinya orang. Oh, oke. Karena kelas pertama orang nggak pernah masuk. Saya kayak gitu, nggak pernah masuk sama circle pada waktu itu. Nggak pernah masuk, nggak bikin tugas akhirnya bikin film kita nggak buat. Gitu. Terus pada akhirnya karena proyekannya mepet juga kan, maksudnya dikasih waktunya. Iya sih benar, itu mepet banget. Dikasih waktunya juga cuman beberapa minggu, seminggu 2 mingguan lah ya kalau nggak salah. Ya, 2 minggu. 2 mingguan gitu. Terus ya udahlah, cerita si Adip yang buat, orang fokus ngeiniin si ininya. Kayak ya udah nggak usah reading atau apa, langsung eksekusi aja gitu. Soalnya kan ya filmnya kok kayak gini coba pas syuting ya, kok ini maksud arahnya mau kemana gitu kan, orang masih nggak ada yang menceritakan tentang apa. Udah pesan dari stasiun Bandung, terus berangkat kosan bla bla, ceritanya kemana, ikut syuting aja lah udah. Orang pemeran karena pada saat itu mikirnya apa, orang ngejangnya seorang pemeran utama. Betul. Mau mikiran editing, mau mikiran skrip dan lain-lain, cuman yang hafal udah syuting, hafalin, ngebaca skripnya gini-gini, udah aja beres. Gitu kan. Nah pada saat itu beres lah, kita selesai di proyek itu ya. Walaupun sempet pas di detik-detik kita udah datang si Sandi nggak masuk. Betul, hampir Pak. Tadinya emang nggak akan masuk tuh bocah. Nggak akan masuk sih, dia bilang editnya belum beres kan editannya. Sampai kita ini kudu masuk nih, kita udah pada di kelas, udah ada dosen gini, dia nggak mau masuk Pak. Karena editannya belum beres. Mana yang nelfon ya? Orang dedet mau pokoknya mana kudu datang ya, udah terakhir pengumpulan Pak. Datang beres kan, edit aja kita. Iya sempet panik tuh. Kita tampilin kalau tampilin perih. Iya, udah beres. Nah itu proyek kita pertama. Betul. Nah dari proyek itu yang mana bisa nilai dari orang apa Pak Le? Pertama yang tadi orang bilang, nih anak ternyata nggak kasarnya nggak individualis lah. Review itu bukan orang yang individualis ternyata setelah gue lihat. Maksudnya ya sesengah-sengahnya muka dia, nggak usah ya. Sesengah-sengahnya muka dia, petantang-petentengnya muka dia, tapi ternyata dia masih bisa untuk apa ya? Dia orang yang bakalan mengiyakan ketika hal itu baik buat dirinya, which is good. Maksud orang ya kadang kan kata orang mementingkan diri sendiri jelek lah katanya. Enggak, tapi demi kebaikan dia yang berakibat bagus juga ke yang lain gitu. Contohnya ya itu tugas. Ya udahlah ayolah daripada enggak gitu, maksudnya yang beres, orang pengen cepet gitu kasarnya kayak gitu. Terus ya udah ke kitanya juga enak gitu, jadi ke kitanya juga ikut bisa cepet juga gitu. Kayak gitu. Itu proyekan pertama kita. Terus selanjut itu masih belum deket banget tuh Pak. Belum, itu masih kayak ya udah mulai membacalah sifat dia kayak gimana. Terus kayak itu kayak semester 3 ke 4 ya? Enggak, 4 ke 5. Oke. Nah beres itu kan kita COVID nih. Ya kan udah bener-bener kayak los aja udah. Los semua dan lain-lain. Gitu. Dulu kalau orang lihat mana ya, kayak setiap tugas udah belum. Tiba-tiba besoknya ngirim gitu kan. Kayak anjir nih orang kayak pelit banget gitu kan. Dulu mikirnya gitu kayak kenapa sih udah bilangnya udah atau nggak apa gitu kan. Sampai kayak wah si bule ya naon ya, mikirnya teh orang individu lah gitu kan. Mungkin mah tuh bisa diajak kerja sama setiap tugas, terus dulu ada lab Inggris apa-apa. Kayak ini orang ngeselin juga nih gitu kan. Makanya ngerti ini enggak. Tapi udah. Tapi enggak mau ngasih tau, maksudnya minimal gimana gitu kan ngajarnya atau apapun itu kan. Lihat pas kuliah Zoom tuh orang si Dani aja bilang gue orang next ninggalin lain gitu kan. Enggak saya. Dulu orang gitu sempat mikir kemana aja nih orang kayak nggak ke orang nih gitu kan. Di ketika itu terus pas kita lab ada tes TOEFL itu baru bisa kerja sama. Karena kita semua rada puyeng. Iya, kan emang agak sulit ya. Jadi kita kayak udah sharing dapat dari
A dikumpulin ke B, pokoknya gitu-gitulah. Akhirnya udah tuh kan beres. Nah project kan setelah itu kan kita udah nggak ada hubungan lagi kan. Aja udah lost. Nah dulu Maneh bisa sama Afgan deket karena apa? Proyekan juga. Enggak, sebenarnya kalau sama Agan sih mungkin karena ya orang mengakui orang yang apa sih apa sih kalau yang nggak bisa di tempat ramai itu apa sih? Apa? Introvert gitu, maksudnya introvert, bukan introvert juga sih, ambivert lah kasarnya. Kayak gitu yang emang diajak tempat ramai oke, tapi nggak terlalu suka, tapi pengennya sendiri juga nggak terlalu ini gitu. Jadi ketika kenal sama orang juga nggak pengen terlalu yang deket gimana gitu, soalnya karena gue ngerasa kayak emang nggak terlalu bisain ke banyak orang lah gitu. Kalau dibilang pilih-pilih ya pilih-pilih, kasarnya kayak gitu. Cuman terlepas dari itu, kalau sama Agan emang dari awal-awal karena mungkin Agan orangnya humble ya, kesana kesini bisa cepat masuk gitu. Jadi ke guanya juga kayak emang kalau tugas tugas apapun itu pasti sama dia lagi. Ditambah waktu COVID juga kan kasarnya dengan yang lain kayak gue jadi digantungin semua ke gue gitu. Sedangkan Agan kayak sama orang lah. Oke. Ayo sama orang, dan dia juga mau kerja gitu. Nggak cuman kayak ngandelin orang atau orang ngandelin dia gitu. Oh jadi dulu pas kenal Afgan tuh emang setiap kelompok suka gitu ya? Nah kalau orang kan dulu beda kan sama Maneh. Maksudnya nggak pernah sekelompok, nggak pernah yang kayak gitu-gitu kan. Nah makanya pada saat itu si Afgan tiba-tiba ngechat orang. Emang orang deket sama Afgan, karena sering nongkrong di parkiran berdua. Ya karena sama memang dia sih orangnya, sama Sandi sih. Dia orangnya humble. Nah sana sini masuk. Makanya pada saat itu tiba-tiba dia bilang kan, Ki mau nggak Sempro udah sama siapa bikin proyekan podcast kayak gitu-gitu kan. Podcast dulu ya? Podcast dulu. Oh ya podcast dulu nih buat kita mau ke skripsi ya. Kan bisa kelompok mau sama siapa. Orang waktu itu bilang mau magang. Tuh. Kenapa? Oh iya pilihan ya. Mau magang, mau podcast atau bikin sesuatu jurnal kalau nggak salah. Orang kenapa mau podcast karena mau magang pada saat orang mikir. Orang mikir ya jujur ya, si Afgan rantau. Pada saat itu masih COVID. Betul. Apakah dia bisa bolak-balik? Orang takutnya memperlambat orang cepat beres. Kedua orang lihat sedikit agak ngeselin. Dulu. Jujur aja orang kayak. Tapi sekarang lebih ngeselin ya? Dulu gitu orang mikirnya kayak, ini bisa gak ya nama orang gitu kan. Orangnya bisa, orang gak sedekat itu sama Maneh lah. Walaupun pernah project gitu. Ya udah sekedar doang pada saat itu yang orang rasakan. Sampai titik makanya orang bilang Gan beres lebarannya orang infoin itu ada waktu dia gantung 2 bulan banget anjir. Ada waktu 2 bulan kalau nggak salah ya. Dan pas bener aja setelah dari situ si Afgan ngehubungin orang lagi. Betul. Orang nggak pernah ketemu, nggak pernah apalagi pas COVID itu tiba-tiba Ki gimana jadi nggak? Tuh ingat banget orang lagi di sini sih kayak mana balasnya si Afgan apa ya? Padahal orang ngobrol sama indung orang mah mau biar cepet beres mau ada kelompok gini gimana ya temenin magang nyari pengalaman mikir kan kalau magang di mana lagi COVID gitu kan. Oh iya benar ya kan mau nyari pengalaman lagi juga susah juga waktu itu. Udah yang penting beres aja indung orang ngomong gitu. Udahlah Gan ayo boleh pertama kali ketemu kita di angkringan ITB itu orang kayak sudah lama gak ketemu Gikuk gak nih? Betul. Gimana bondingnya? Si Afgan kan ngajakin ketemu tuh. Orang kayak awalnya sini pergaulan mereka gimana gitu. Udah lama kita pergaulannya bebas ngobrolnya. Maksudnya udah lama gak ketemu kayak gitu-gitu kan mikir. Dan akhirnya pertama kali ketemu setelah itu besoknya gak lama COVID. Seminggu kemudian kalau gak salah. Kena COVID. Dari pertemuan. Si bapak. Jeda semua sebulan. Kurang sama si Afgan. Kan kumaha iya teh project di mall kayak gitu-gitu kan orang mikirnya karena
Karena mau beres tapi sini COVID ya kita juga nggak bisa kan paksain penyakit ya. dong gitu, Kan nggak ada yang bro. tahu kan. Akhirnya ketemulah kita setelah di situ di Kopi Anjis. Kopi Anjis. Itu masih proses kita ngebonding, bro. Betul, Ya itu nggak? masih bonding banget. Kayak kita punya pandangan masing-masing. Ya, Apa yang mau kita garap, apa yang kayak gitu. Kita sampai akhirnya kita bisa ngebikin podcast di mana? di YouTube. Sama di Hallway Oh, lah. ini di Hallway, di Udah Hallway. Warrior ya kan. Nah, proses Dari bondingnya, proses itu juga kita sambil ngebonding. iya, asal kalian tahu sebenarnya kita tuh ngebondingnya lumayan lama ya. Iya. Karena dari ya proyekan itu kita awalnya jarang ketemu, terus tiba-tiba bikin proyek besar, terus kayak di siapa yang mau hubungin, ini yang kayak masih gawe mana Iya, mana masih yang kayak gitu, masih lempar-lemparan, Betul. masih belum punya pikiran yang udah kurang karena pada saat itu mikirnya kayak mungkin Kayak masih inilah, maksudnya kayak iya masih ya egois udahlah, lah, masih masih ego kayak udah kayak kumane bisa deh kumane sampai akhirnya udah orang yang hubungin tuh kan, orang yang tektokan Iya, iya. bisa ketemu dan lain-lain. Nah itu udah agak Belum itu juga. itu belum ya. Belum. Kita benar-benar mulai bonding tuh ketika Ya itu masih belum bonding banget. ketika kita benar-benar sama-sama lagi down mau skripsi. Lagi Enggak, down proses skripsi. Yang benar-benar bondingnya tuh setelah kita mau sidang proposal. Iya benar. Sidang proposal kan di sini. Iya. Nah itu baru mulai bonding gitu. Baru benar-benar satu sama lainnya udah paham dia gini gitu. Nah pas pada saat itu yang mana lihat ke orang apa? Sebenarnya gini. Dari awalnya kita nggak deket nih, deket sampai pas proyekan kedua kita bareng, mana kayak makin kayak gimana gitu. Pertama, orang memposisikan diri bukan sebagai teman dekatnya, bukan sebagai teman dekat mana, hanya ya udahlah rekan, bukan kawan, masih seperti itu karena ya udah demi keberlangsungan perkuliahan saya coba untuk join aja lah gitu, amannya anak gitu. Kalau sama Agan sih emang udah cukup inilah gitu, amannya anak gitu. Terus kayak emang apa kayak mikirnya tuh ya udahlah sambil ngeliat gitu, ini anak gimana. Ternyata setelah kesini dari proses yang cukup lama itu, anjir nih anak ternyata ngehenya sama kayak gua ya gitu. Maksudnya ada beberapa faktor yang menurut orang masuklah ke orang gitu. Karena terlepas dari yang sebelumnya orang di kampus juga sebenarnya orang lebih ke ini sih, lebih ngebunglon lah kasarnya. Ngebunglon tuh kesana kesini ya nyari teman lah gitu. Cuman ketika sama dia nih, ketika proses bonding itu kayak nemu, akhir tahu gitu. Maksudnya pas tahu sifatnya kayak gitu, ini masuk juga ya ternyata ya. Maksudnya nggak terlalu yang suka nyudutin atau gimana ya. Kadang emang ngeselinnya ini bocah anjir banget gitu, jahil atau gimana. Cuman emang hal-hal yang kayak gitu yang menurut gua masuk ke orang gitu kayak. Itu proses pas kita lagi pembuatan proyek. Nah, sebenarnya pas proyekan itu kan tahu kita orang sempat sama si Dani sama Sandi itu ada proyekan WO. Si Agan. Orang Agan sama Sandi proyekan WO tuh. Ya, jalanin berdua doang, makin deket lah orang sama si Agan. Kan karena punya kesibukan lah kabaret dan lain-lain gitu kan. Masih sibuk dengan dunia perteateran kabaret gitu. Beres itu orang sempat kayak sama si Afgan gini, Gan ternyata bisa kelompok nih, mau nggak bareng lagi? Si Afgan semangat. Jadi kita bareng lagi karena proyekan kemarin kita berhasil nih, gitu kan, podcast ngerasa berhasil lah kita, karena berhasil sampai udah sidang akhir, udah nih tinggal skripsi kan. Betul. Nah pada saat itu orang sempat kepikiran gini masih orang sih kayak ganti gua Dani Sandi, tapi lihat Sandi terbaliknya. Betul. Pada saat itu ya. Iya orang nanya, San mau udah sampai mana? Masih jauh. Orang masih perbaikan. Udah kita ajak si Dani pada saat itu kan. Emang udah kepikiran mana, tapi kalau Sandi bisa ya udah gitu kan. Tinggal kita memutuskan gitu pada waktu itu. Cuman yang orang gak habis pikir, maksud orang pas mana tahu si Afgan ngajak orang tarik lagi.
kan pasti mana bikin berdua nih. Hmm. Yang sampai akhirnya ngajak orang tuh kenapa gitu? Pas yang mana? Pas proyekan itu. Proyekan podcast itu. Karena tadinya gini. Gimana? Orang pengen tahu cerita. Karena kan si Afgan tiba-tiba, mana mau gabung kelompok orang nggak? Maksa kan? Maksa kan dia maksa kan? Orang nggak tahu. Nah, maksudnya berarti kan kalian berdua pernah ada obrolan atau nggak ada proyek apa atau sering ketemu kenapa ngajak orang jarang ketemu gitu. Pertama kan orang setiap proyekan kampus tuh kayak bikin reportase atau apapun itu selalu sama Agan ya. Karena pertama ya walaupun memang rumah orang dibilang jauh, tapi ya udahlah demi keberlangsungan perkuliahan balik lagi situ. Ya udah mau di mana? Gue jabanin, gue gas gitu. Kasarnya kayak gitu. Terus Agan yang emang anak rantau yang kalau enggak kayak gitu ya dia enggak hidup gitu, kasarnya kayak gitu kan. Nah, pada saat itu kenapa pada akhirnya memutuskan dia? Satu hal pada saat itu teh lagi apa ya, maksudnya ngomongin pas reportase. Tugas reportase gini yang itu. Nah, itu tuh berdua sama Agan udah pasti fix lah gitu. Terus ajak satu lagi siapa ya gitu. Yang ini. Oh, bisa lah ajak si, boleh sebut nama gak nih? Bebas. Bebas. Kita sebut inisialnya R. Oke. Tahu lah ya. Oke. Kita sebut inisialnya R. Nah, si R ini memang agak nggak serk aja di orang sama si Agan. Karena ya beberapa sih ya kinerjanya sih mungkin oke aja. Cuman maksudnya dari sifat yang terlalu apa ya, kayak speaknya terlalu inilah gitu. Terlalu ya itulah gitu. Jadi memutuskan kayak sebetulnya karena Agan sih. Pertama Agan yang rekomendasi. Mending ke si ini aja, ke si Ricky aja. Kenapa? Pada saat itu kan orang juga masih belum terlalu ini ya. Iya, maksudnya gitu. Kan mana punya circle mana. Iya betul. Gitu. Terus orang tuh mikir, emang si Otong mau ya? Orang nggak mikirin yang film itu. Emang si Otong mau ya? Maksudnya dia kan oke, mungkin bisa diatur dalam hal segala macamnya gitu. Tapi apakah dia mau untuk ikutan kayak gini? Maksudnya yang kelompok kayak gini atau punya pikiran untuk magang atau gimana gitu. Orang belum tahu, cuman setelah dipikir-pikir pas film juga dia gini ya. Terus kenapa enggak? Coba aja. Ya udah Gan, coba hubungin. Coba hubungin. Ya orang juga belum terlalu deket kan pada saat itu. Coba hubungin aja, siapa tahu mau. Nah, pada saat itu kenapa orang langsung meyakinkan juga karena si R ini. Gan, dan kemun misalkan iya jong urang dewe nya teralami pada yang reportase gitu. Pengalaman seperti itu gitu, kayak udah kan si Otong follow up aja terus kata orang tuh gitu. Si Otong follow up aja terus, kalau bisa harus bisa gitu. Lebih ke memaksa aja udah gitu. Karena ngelihatnya ini orang walaupun memang agak sengau mukanya gitu, tapi kayaknya emang masih bisa tidak terlalu inilah dari diam-diamnya gitu. Soalnya kan kalau orang pikir ya mana orang kita udah berdua. Kalaupun paling mana bakal ngajak si teman circle mana. Karena kan circle mana ada satu orang sama mana. Ya betul. Cuman kenapa ngajak ke orang nyebrang gitu loh kasarnya. Sedangkan orang kan pada saat itu ikut yang circle sini gitu kan. Ya walaupun sana sini ya tidak sebetulnya pasti kita juga bunglon lah, sama-sama bunglon. Cuman kan pasti ada nih kalau misalnya bagi kelompok udah pasti bakal sama ini gitu kan. Mana juga gitu kan. Betul. Mana kelompok udah pasti sama ini udah ngefix udah punya lah, nggak usah mikir-mikir lagi pada saat. Wah, orang potong ya. Mana sistem kelompoknya karena mana langsung ditarik nggak? Jadi ya. Orang juga kayak gitu. Orang sebetulnya dibilang untuk tidak mau, bukan tidak mau ya. Maksudnya dibilang untuk mau kelompok sama yang lain biar beda-beda, biar tahu cara pola pikir orang yang beda-beda gitu. Cuman nggak bisa langsung ditarik bro gitu kan. Orang kalau dulu tuh selalu sama si Sandi sama si Adit, bertiga orang. Kelompok. Kia sama siapa Sandi? Sandi naik orang sama siapa? Sama Sandi. Sana sama siapa? Si Adit pak ya, karena si Sandi sama Adit deket kan. Gas, udah tigaan. Siapa lagi? Bebas lah, si saya mah atur-atur gitu biasa orang. Nah, makanya pas pada saat itu berseberangan sama orang, kenapa nih gitu kan? Iya.
kok padahal orang proyeknya orang tuh pada saat itu udah orang sama si Sandi aja. Taunya pas temu nih orang nih agak ngeselin nih si Sandi nih orangnya nge-PHP-in orang karena dia punya bisnisnya ya kan, banyak proyekan dan lain-lain. Udah nggak bisa orang sama ini orang, walaupun pada saat itu orang kayak udahlah enak sama Sandi lah gitu kan, karena orang udah nih dari semester awal sampai COVID proyekan banyak yang dijalani udah sama Sandi lah, orang tahu karakternya gitu kan. Cuman ya itu makanya pas kenapa si Afgan ngajakin orang ya, orang belum pernah sekelompok sama dia apa-apa gitu kan. Udah tuh kan beres dari situ kita loncat ke proyekan skripsi. Ya, tugas akhir lah. Tugas akhir. Pada saat itu kan kita aja malah jadi kebalik nih. Yang tadinya Mane sama Afgan ngajakin betul. Orang yang mau ditendang. Orang Afgan ngajakin Mane. Ya kan? Karena pada saat itu orang mikirnya masih Afgan, Mas Sandi mau kalau Denny mau kelompokan gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Biasanya mungkin punya idealis dan lain-lain. Cuman orang masih Afgan sampai mikir ya udah Sandi udah pasti nggak bisa karena masih banyak kelas. Ya. Mane orang lemparin lagi pada saat itu orang masih Afgan karena lagi proyekan bareng. Ya udah kan orang menjeng Mane. Kalaupun Denny nggak bisa nggak usah nyari orang lain deh, kita berdua gitu. Cuman agak ragu orang pada saat itu. Ragunya apa? Kalau berdua nggak ada penengah Pak. Betul. Si Afgan males. Ya. Mungkin. Betul. Orangnya bakal semangat. Sebaliknya kan, orangnya males, si Afgan yang mau mungkin semangat gitu. Ya. Banyak hal dan kita ajaklah Mane, alhamdulillah gitu. Nah, pada saat itu orang juga lagi bimbang antara milih kelompok atau enggak. Karena kan pada saat itu bilangnya tidak bisa untuk melanjutkan kan. S2. Cuman masih hawar-hawar lah. Jadi kayak mikir kelompok nggak ya. Terus tadinya sempat mau mikirnya sebelum diajak ya, udahlah skripsi aja gitu. Cuman ketika ngajak bingung, ya udah pada akhirnya ngobrol juga sebenarnya. Ya apapun pasti diobrolin ya udah asal cepat mah ya, kurang lebih sama lah. Asal cepat gitu. Dan orang belum bilang konsekuensinya apa gitu pada saat itu ke orang tua. Oh ya udahlah, pada akhirnya oke, gabung lah, walaupun memang masih proses bonding gitu kita. Iya. Tapi orang rasa sih pas skripsi kita udah deket sih, udah agak deket lah, karena dari beberapa part kita kan sering nyelesain sesuatu yang ngopi keluar gitu kan. Cuman maksud orang sampai yang mana rasa kayak anjir ya lain sekedar teman nih gitu kan, udah siga dulur lah gitu. Pas maksudnya ngeliat orang pada saat apa, karena sering banget main di sini kan, ini tuh jadi base camp juga. Betul, kan di atas lagi. Kita orang tarik mundur dulu ya, maksudnya ketika udah milih itu ya udah kelompok, pas udah kelompok mikir oke lah, orang ngeyakinin diri bahwa si Rifki ini bisa diajak kontribusi bareng lah gitu. Karena ngelihat dari si proyekan kemarin juga emang orangnya juga in lah gitu kasarnya mah. Pas itu skripsi prosesnya adalah ketika kita sama-sama down. Sama-sama down ya mungkin karena downnya ketika itu orang punya cita-cita pengen jadi dosen. S2 lah kasarnya kayak gitu. Terus dipatahkan sama dosen bilang kalau milih untuk kelompok resikonya kalian gak bisa lanjut S2 gitu kan. Ngobrol lah, bonding di atas, ngomong bla bla bla. Pada awalnya mungkin memang Rifki sama Afgan ya mereka mengiyakan dan ya udah nggak apa-apa orang mah. Tapi Mane pikirin orang nggak akan maksa atau gimana kan pada saat itu bilang kayak gitu kasarnya. Terus ya udah orang mikir ngobrol sama orang tua bla 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 bla. Pas udah dapat keputusan ya udah lanjut. Nah di situ mulai kerasa ternyata di bocah-bocah juga sebegitunya ya, maksudnya dalam hal ya orang nggak tahu pastinya, cuman di dalam pikiran orang Maneh dan Afgan itu membutuhkan bener juga gitu, maksudnya membutuhkan orang untuk di situ, tapi satu sisi orang juga mikirnya apa iya
mereka membutuhkan saya gitu. Sebenarnya sih enggak. Iya, oke. Enggak, kalau mana inget pada saat itu yang pas kita orang sih mikirnya gini pada saat itu ya. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya bakal S2 atau enggak gitu. Tapi ya pasti ada harapan gitu Tuh. kan. Si Afgan udah gambling tuh. Anjir orang kan disuruh babeh ini gitu kan. Maneh juga punya disuruh melakukan hal setelah lulus apa kayak gitu kan. Sedangkan orang pada saat itu udah kayak ya udahlah kalau emang marane nggak bisa, orang nggak akan maksain. Betul. Tapi orang bakal ngelanjutin ini sendiri. Kenapa? Udah kagok. Kan orang mikirnya gitu kan. Proposal bisnis kita udah survei ke tempat ABCD, udah ngejalanin itu buat jadi judul dan udah banyak prosesnya. Kalau sampai ditinggalin, orang ngerasa kayak sia-sia lah. Sia-sia. Orang kayak udahlah, orang mau cepet beres. Orang udah punya pondasinya, balik lagi ke Marane gitu kan. Pada saat itu kalau mana ingat. Tapi pas si Afgan sampai mana udah orang mau ngobrol dulu, mana gitu kan. Si Afgan kayak orang juga kayak mau cerita dulu, tapi nggak lama akhirnya besoknya dia mutusin ya udah kita orang mau gabung lah. Nah, orang yang agak lama menentukan gitu. Karena orang mikirnya pada saat itu walaupun misalnya andai kata mana nggak gabung atau Afgan nggak gabung, jadi kita jalanin bareng aja skripsinya, prosesnya gitu. Bukan berarti tega mana lain kelompok orang malah gitu. Cuma orang pada saat itu mikirnya ya udahlah. Nah, itu satu hal yang buat orang kayak anjir. Maksudnya orang kira ketika orang memutuskan untuk bimbang gambling kayak gitu tuh, oh ya udah sok gitu. Nah, ini orang-orang enggak, malah kayak ya tadi yang Rifki ngomong, maksudnya ketika dia bilang kalau misalkan nggak gabung nggak bisa, yaudah kita udah bukan terlanjur sih, maksudnya udah kasarnya udah klop kayak gini, kalau ada apa-apa ya ngerjainnya bareng gini. Anjir, ya orang di situ kayak mikirnya kayak oh udah sebegitunya ya nganggep ke orang gitu, karena kasarnya gini ya, orang tuh tidak pernah merasa pertemanan orang saat perkuliahan, ya orang bukan ngomongin orang ya, cuman ini perasaan orang gitu, yang kayak bukan dibutuhkan, maksudnya untuk gabung, bener-bener gabung tuh hanya untuk kepentingan sesuatu aja gitu. Jadi kayak emang ketika ke orang tuh hanya ada manfaatnya aja dulu gitu. Nah, cuman ini enggak gitu. Nah, orang ngerasa kayak anjir, oh ini gitu. Maksudnya yang orang pikir, oh ini yang selama ini orang cari gitu. Walaupun di SMA juga ada teman-teman kayak gitu. Cuman di kuliah kayak emang anjir, oh ini nih. Yang kata perkuliahan tuh individu. Ya, yang kata orang individualis kayak gitu banyaknya. Oh, tapi enggak, orang nemunya di mereka berdua tuh, terutama sama si Otong nih ya. Orang mikirnya maneh tuh orang yang ya tadi orang bilang mungkin individualis, egonya tinggi, tapi bisa ngebawa orang. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak emang maneh punya pemikiran, orang pengen kayak gini-gini cepet bla. Ke orangnya jadi kebawa gitu. Ke orangnya jadi kayak kemotivasi dan oh ya juga demi kepentingan orang-orang juga anjir gitu. Kenapa? Karena pada saat itu orang pikirin pertemanan ini maksudnya orang sempat gambling juga, kita kelompok isinya 3 orang, apakah bisa ya takutnya kalau ini kan kita 3 kepala punya ego masing-masing, kita sama-sama keras lah. Terus mana mungkin orang bisa ngatur mana yang ngajak main si Afgan juga, mana mungkin pada saat itu kayak gitu mikirnya. Cuman yang orang prinsip orang ya udah, orang mau cepet beres, orang nggak mau kalah, karena di belakang orang ada bukan sedang berlomba, cuman orang rasanya sedang berlomba. Padahal mereka tidak. Orang kudu duluan gini. Orang mereka tidak merasakan hal itu, tapi dalam diri orang kayak orang kudu beres. Era mau orang telat sama Nadia gitu misalnya. Kayak gitu kita orang pikirin kan. Makanya ini mereka bisa nggak orang bawa gitu kan. Pada saat itu orang mikirnya gitu kan. Mana bisa nggak orang push gitu kan si Afgan gitu, maksudnya lebih teratur lah kita ngerjainnya. Segimana caranya kalau misal mana lagi malas, orang lagi malas, atau Afgan lagi malas, sih apakah bisa menyelesaikan atau tidak gitu kan. Banyak pertanyaan lah dalam diri orang. Tapi pada saat itu orang percaya aja sih, karena case-nya orang sama Afgan udah beberapa kali project bareng. Oh si Afgan bisa nih gitu. Pertanyaan orang, wah si Dani bisa nggak nih? Tapi pas project
kemarin kita ngebuat podcast kan itu banyak pertemuan, banyak yang kita godok lah untuk sampai jadi gitu kan. Apakah bisa? Dan alhamdulillah ternyata bisa Pak Le. Ya kan? Apa yang kita inginkan 3,5 tahun nggak sih kita beres? 3,5 tahun hitungan di ininya. Makanya tahun. Kan maksudnya di pas pengumuman wisuda kita hitungannya beresnya 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Nah kita beres akhirnya bisa alhamdulillah. Dan orang bersyukurnya dari kalian tuh kan orang bikin jadwal kan. Ya. Kita sampai bikin beli paper mapping mapping kayak gitu. Ya planning nih hari Senin kita ngapain Ki gitu kan. Betul. Hari Senin kita skripsi di mana, di rumah gitu kan. Selasa libur lah. Stres gitu ya, walaupun mau atau enggak nongkrong aja lah atau enggak bersih inilah kelinci atau apa gitu. Skripsian lagi di mana, di luar gitu kan. Pada saat itu yang udah pernah bilang kalau mengingat kita kalau mau ngopi di luar harus punya hasil. Betul. Jangan sampai kita udah ngeluarin duit 20.000, 25.000 tapi nggak ada pergerakan nih. Orang menghindari hal itu kan. Jangan cuman kita banyak nongkrongnya tapi tidak menghasilkan. Dan alhamdulillahnya bisa gitu kan. Itu makanya yang orang ngerasa kenapa pada akhirnya orang ngerasa anjing kekeluargaannya erat ya. Maksudnya pertemanannya udah bukan sekedar kayak temen nongkrong atau temen kampus, enggak. Kayak emang saling support satu sama lainnya tuh kerasa gitu. Jadi emang udah bukan temen gitu, udah kayak saudara lah katanya. Makanya udah sampai jauh-jauh dari itu semua kayak orang tua kita satu sama lain tahu. Apalagi yang sampai mungkin orang tuanya ngerjain di mana, rumah Rifki, si Afgan ke rumah Rifki, wah itu setahun ya gitu ya, setahun lebih 2 tahun, 2 tahun hampir tuh 2 tahun tuh rumah ini ada cerita 2 tahun masih yang belum di sini ya, kita masih suka keluar masih sana sini setahun pas skripsi aja itu setahun pokoknya kalau misalkan yang benar-benar di sini banget tuh setahun cuman kalau misalkan yang masih bolak-balik atau gimana ya 2 tahunan lah. Sih kayak udah garap lah. Cuman yang orang mau tanya lagi, jadi setelah proyekan ini beres yang bisa menilai dari diri orang tuh karakternya gimana Pak Le dan sifatnya. Ya. Ini gak hanya dari proyekan dari sampai sekarang kita bisa berteman. Ya, pertama Enggak usah. Enggak biar menjual ini biar menjual. Enggak usah. Biar banyak yang nonton. Enggak usah. Sorry. Enggak. Orang ngeliat mana tuh, guys, gini. Gimana? Ini orang memang ngehe. Emang ngeselin. Jailnya minta ampun. Auzubillahi min zalik. Jailnya kayak apa? Emang orang sejail apa sih? Sejail apa sih? Misalnya apa? Misalnya jail. Yang mana inget lah kalau orang sering jailin mana? Yang paling orang inget adalah botol kopi yang diisi liquid, diisi apa itu yang baunya udah enggak. Wah. Dari sisaan kopi. Iya, yang baunya udah kayak kos kaki. Bau sampah. Bau apalah gitu. Dibuka, dicium-ciumin ke orang gitu, sampai orang tuanya aja disuruh nyium gitu. Anjir, sejailnya nauzubillah min dzalik lah gitu. Bukan orang yang emang diem kalem di kamera aja. Orangnya kalem. Aslinya Itu pertama, ngeselin guys. Ini orang paling ngeselin yang orang tahu. Tapi ada tapinya. Apa? Yang paling ngeselin tapi dia tuh orang yang paling dibilang ngerti kondisi lah. Maksudnya ngerti kondisinya tuh ketika mungkin orang sama dia tipe-tipe pendengar. Orang sama Mane mungkin sama-sama tipe-tipe pendengar gitu. Jadi ketika orang ada sesuatu apa gitu, dia nggak langsung yang kayak bla 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 bla, tapi langsung straight to the point. Kayak misal waktu itu pernah bermasalah dengan ex. Bukan bermasalah sih, maksudnya ya hidup gua bermasalah gitu. Dengan ex gitu. Terus dia tuh ngomongnya tuh bukan kayak yang gimana, iya dan bla bla bla. Bukan yang ngapain. Bukan, anjir kayak langsung
maneh anjing mana mah goblok nah, gitu. langsung gitulah orang malas ngomong karena itu langsung ngenang gitu kayak mana anjing nih orang kata gue maksudnya bro bawa santai dulu kali bro tenang kalem bawa kalem dulu kali bro kenapa langsung di ultimatum gitu bro jadi kalau mana cerita jangan berharap orang berpihak iya, pada mana jangan gitu. berharap berpihak kalau cerita ke si Rif gitu tapi itu yang bikin orang sadar gitu. Maksudnya mungkin karena orang tipenya yang dibasa-basiin gak mau dengar. Jadi sekalinya langsung kayak gituin kayak iya juga ya, mikir gitu langsung kayak iya juga. Ini orang doang nih gitu. Sampai oke, mana kalau misalnya nggak bisa dikasih challenge anjir. Nah, sampai kayak gitu ya. Bangsat memang. Tapi alhamdulillah jadi bisa. Tapi bisa. Itu, dengan challenge itu jadi bisa. Nah itu Rifki tuh orang yang memang dibilang bukan ceplas-ceplos juga sih, maksudnya dibilang yang omongannya tuh terlalu nusuk, frontal gitu, tapi emang ada ya kasarnya dia tuh sayang gitu. Anjir. Emang Di anjing. Tapi maksudnya frontal tapi dengan omongan itu teh biar kita sadar gitu, biar kita ayo udahlah ayo bangun gitu kasarnya. Makanya ada satu momen ketika orang lagi sedih-sedihnya orang datang ke dia minta Ki orang pengen dianjing goblokin sama Maneh Ki. datang coba. Orang pengen Malam-malam ke rumah orang pulang kerja coba. Dia pulang kerja balik ke rumah. Datang ke rumah kamar setelah lagu nangis. Enggak usah disebut gitu anjing. Enggak saya. Tapi sampai nangis. Iya. Sampai nangis soalnya lo gini. Pacar gua nonton lagi. Udah beres balik. Udah ya, gak usah nangis lagi. Gitu kan. Tapi memang itu yang ternyata selama ini orang butuhin gitu. Gak ada orang yang kayak gitu. Maksudnya kadang kalaupun misalkan orang cerita sama teman orang yang SMA atau yang di circle kabaret orang kayak ngejawabnya kayak ya udah sekenanya ya bla 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 gitu. Ya udahlah mana gimana gitu. Enggak, cuman dia orang doang gitu. Maksudnya yang mana goblok gitu. Mana ngelakuin kayak gitu tolol gitu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu terus orang kayak mikir anjing dia juga sih. Tuh datang orang cuman Ki orang bukan apa-apa cuma pengen di anjing goblokin. Ya udah ke atas eksekusi. Mana goblok. Mana tolol. Orang udah bilang dari waktu itu. Tapi ngena gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang ternyata orang butuh dan orang nemu dari ini orang gitu. Maksudnya dengan omongan dia yang kayak gitu tapi dia care gitu. Orangnya care tapi dengan cara dia gitu, bukan yang kayak ya udah orang tahu mana kayak gimana. Mana jangan kayak gitu. Enggak. Orang jangan berharap sama Rifki kayak gitu. Ngerian mana goblok gitu ya. Di konten mah baik-baik le orang kayak kasar le. Tapi kenapa mana menceritakan orang sering ngomong anjing goblok? Karena itu yang bikin saya nggak, cuman maksudnya hal-hal yang kayak gitu ternyata yang orang selama ini nggak nemuin di pertemanan orang yang lain yang emang ngingetinnya tuh memang keras kasarnya gitu, cuman ya udah demi kebaikan mana mau denger atau enggak, mana kan selalu ngomong gitu, mana mau ngelakuin itu atau enggak silahkan gitu, itu hak mana gitu, cuman ya memang mana tolol gitu kasarnya kayak gitu, dan itu yang bikin orang ngena gitu. Oke, nah sebelum penghujung nih Le, ada nggak sih saran atau ya saran lah atau masukan dari Maneh buat diri orang introspeksi? Pastikan orang nggak selalu menyenangkan buat Maneh ya kan, selama ini nggak selalu bikin Maneh happy. Mungkin dari setelah proyekan dan lainnya selama ini kita jalanin banyak hal juga yang bikin Maneh aja sakit hati mau dihirin si Rifki ini, tapi masih makia gitu, pasti ada momen gitu kan. Nah, apa sih yang buat orang introspeksi gitu? Apa ya? Lebih ke ini sih. Mungkin bukan buat introspeksi, cuman orang pengen nyampein ke Maneh. Iya, saran. Stay humble sama orang. Pertama itu. Stay humble sama orang. Ya udah. Bisa nangis lah. Enggak anjing. Rifki being Rifki aja gitu. Okay. Jadi dari Rifki sendiri yang ngomongnya frontal kalau ngomongin sama orang atau gimana. Karena hal yang kayak gitu yang
ternyata dibutuhin buat orang-orang kayak orang. Oke. Terus jangan terlalu apa ya maksudnya, ini orang tuh tipe-tipe orang yang Rifki tuh tipe-tipe orang yang terlalu ambisius, sampai lupa sama tujuan sebenarnya. Oke. Paham gak maksudnya? Jadi nggak apa yang orang ini tuh kadang cuma setengah jalan. Betul. Ambisinya mah udah ada. Ambisinya udah ada. Gitu. Jangan aduh gitu. Ya, Rifki tuh ambisius, memang ambisius. Punya pemetaan dalam otaknya tuh banyak gitu. Orang mau gini, orang harus gini. Tapi ketika itu selalu berkutik dengan pemikiran mana sendiri. Orang cuman mikir gini. Ketika mana udah berproses dengan pemikiran atau pemetaan yang ada di otak mana, lanjutin. Jangan, maksudnya gini. Ketika mana udah membentuk peta di otak mana, mappingnya di otak mana kayak gimana, jangan kayak mana itu selalu ada hal yang kayak anjing orang bisa gitu, selalu kayak ada negative thinkingnya gitu, selalu bla bla bla. Padahal mana yakin orang bakal bisa gitu. Iya, padahal orang teh anjing ngelihat nih orang kinerjanya mah kasarnya mah ya udah, walaupun memang YOLO tapi dikerjain gitu. Jadi nggak terlalu bergantung sama orang. Iya. Dan ketika dia cerita ke orang atau gimana gitu, mana cerita ke orang kayak ABCD, orang yakin mana tuh bisa. Cuman ketika mana lagi sendiri atau lagi apa, stop berpikir untuk hal negatifnya gitu. Mungkin bagus, tapi bukan jadi hal yang pematah semangat mana gitu. Orang juga kadang kayak gitu Ki. Maksudnya orang selalu berpikir pengen ABCD. Orang lagi ngejalanin, tapi ketika kepikiran negatifnya, ya udahlah itu mah. Udah pasti hal yang kayak gitu mah pasti akan selalu ada. Cuman mana itu terlalu dipikirkan gitu yang kayak gitu. Jadi hal yang mana lagi jalanin kepotong gitu. Jadi menurut mana selain orang jahil, terus apalagi ambisius, terus ngehe lah. YOLO-nya minta ampun juga. Mana happy nggak temenan sama orang? Orang dibilang happy, bukan happy sih, lebih ke orang bangga temenan sama nih anak. Kenapa? Sebelum bentar ya. Nih. Mana harus lihat, guys, lu semua harus lihat. Dia kalau dipuji hidungnya terbang. Hidungnya suka kembang kempis kayak Pers Teguh. Oh enggak. Kembang pasir. Wah, itu tai dong. Enggak. Nah, maksudnya orang bangga, lebih dari happy sih. Bangga kenapa? Karena gini. Ya orang bilang memang kadang ada istilah gini sih. Saudara bisa aja menjadi orang lain. Orang lain bisa aja menjadi saudara. Dan orang nemuin orang lain yang bisa jadi saudara orang, yang mau ngedengerin orang, yang mau scare itu dengan caranya sendiri, yang tanpa basa-basi busuk, yang nggak pakai topeng, dia gitu. Dia ngomong nggak suka sama orang kayak gini gitu, ngomong gitu. Dan itu yang ngebentuk orang sekarang gitu kasarnya. Nah, karena ya sih banyak juga project kayak mana waktu itu kita lagi bikin skripsi, dia bisa syuting, orang sama si Afgan duaan beres sebulan tuh kan, orang ada proyekan nih. Jadi setiap ayo kita bersihin kelinci nggak bisa, ayo kita bikin skripsi nggak bisa, selalu sering absen, ada sebulanan tuh ya. Sampai titiknya dia balik gabung ke sini, diomongin sama Afgan kan ngomong awalnya orang mau gan mana ngomong gitu kan. Sekurangnya ngomongnya sok kumane carana ngomongin lah. Ada momen pada saat itu kita ngumpul bertiga, tujuan bukan jalanin skripsi tapi untuk ngeintrospeksi, untuk evaluasi. Pada saat itu dia bilang, "Le, Mane kemarin sebulan, udah hampir 2 bulan lah, Mane gak pernah ngapa-ngapain, Mane tidak berkontribusi," orang gitu. Mane fokus sama di sana, setiap ayo lah kita ngegarapin itu selalu ada alasan gitu kan.
orang omongin, bukan jadi yang udahlah nggak apa-apa, udah kita mau ngelakuin sini nggak yang gitu orang ya pada saat itu ya. Sampai titik orang minta maaf pada saat itu nggak maafin ngomong tapi gimana Ki kalau dia tiba-tiba tidak setuju gitu kan, malah jadi kontra, malah nggak seneng sama kita, dan ini kita kasarnya bisa mangkrak lah ya. Kamu dawegan daripada orang sama mana so bagel sehingga tidak ada kontribusi orang ngomongin, dan alhamdulillah sadar untungnya gitu kan. Ayo kita sekarang wah semangat tuh kita yang tadi ya udah ngedown orang berdua kayak kebaik di sini tuh gosok-gosok apa kotoran kelinci ngebuang dan lain-lain, kelinci sakit cuma berdua doang, dia hilang akhirnya dia balik dan semangat baru lagi akhirnya bisa terselesaikan semua. Ya mungkin apa ya yang orang rasa yang bikin pertemanan atau persaudaraan kita erat tuh salah satunya itu sih guys. Maksudnya ketika ada konflik atau apa dari kita ya kita ngomongin satu sama lain, kita bukan evaluasi. Kita evaluasi. Jadi emang prinsipnya pada saat itu ketika kita jalan project bareng, orang pernah bilang orang mau beres tepat waktu, orang mau apa namanya kalaupun ada yang lagi nggak serak kita evaluasi bareng-bareng. Jangan jadi suatu masalah tapi harus saling introspeksi, dan alhamdulillah kita harus punya planning ke depannya gimana, semua bisa kita jalanin gitu kan. Karena kalau dari 3 ini kita ngebuat skripsi nggak kita evaluasi, betul, kita nggak punya planningnya ke depan mau ngapain, ngerjain apa dan lain-lain, itu nggak akan beres ya. Karena bayangin kita bertiga bisa, alhamdulillah ya bisa dibilang 3,5 tahun cepet juga, alhamdulillah sih. Terus sudah gitu proposal bisnis yang pertama nggak sih kita ya, dan satu-satunya gitu pada saat itu ya, pada saat itu berhasil kita bertiga gitu. Dan mana asal tahu ya, ternyata setelah itu kampus-kampus lain tuh mengikuti. Kalau nggak salah murid orang dia di Telkom gitu kalau nggak salah ada proyekan kayak gitu dan membuatnya sama gitu. Jadi gitu, ini pertemanan kita udah dari 2018 tapi yang dekatnya dari 2000. Kita dekat 2021 lah kesan. 2021 ya. 2020 udah proyekan belum sih? Belum, akhir-akhir. Kita ya 2021 benar. 2021. Kan 2020 masih Covid. Iya, 2020 benar-benar baru Covid tuh ya, iya. di onlinein lah. Itu masih orang sama Afgan selalu gitu bareng. Kita udah temenan 3 tahun lah, 3 tahun, dan rasanya orang sempat ngomong juga ke Afgan sama Dani. Orang kenal sama temen lama belum tentu bisa sedekat ini, sedekat sama mereka. Sebaliknya teman baru juga belum bisa jadi bisa lebih dekat daripada orang temenan sama Marane. Bener. Terus kayak gini, apa ya? Ketika orang temenan sama Maneh, jadi orang tuh bisa memporsikan gitu. Maksudnya ketika ya sama dia juga have fun gitu, maksudnya ketawa-ketiwi juga iya, cuman ketika gue lagi pengen apa ya berbicara hal serius tentang kehidupan lah atau tentang apapun yang pribadi atau apapun itu, pasti jatuhnya sama nih orang gitu. Karena cuma ya yang tadi orang bilang, cuma satu-satunya nih orang yang tahu posisi striker bukan. Tahu posisi di mana ya udah orang harus ngomongnya kayak gini, terus nggak mengurang-urangi, nggak melebih-lebihkan kayak gitu. Di mana harus bercanda, ya bercanda, di mana harus serius ya serius. Orang pernah ngomong bukan yang tadi teman lama belum tahu tentang orang ya kan itu, tapi teman baru bisa jadi lebih tahu tentang orang. Itu yang orang rasain. Teman-teman lama orang belum tahu orang aslinya gimana. Benar. Karena masih pakai topeng dan lain-lain mungkin ya. Tapi teman baru orang yang 3 tahun ini lebih tahu. Karena apa? Ya itu balik lagi, kita intens banget ketemu. Sih, ya. Orang mau pasti kalau datang sini orang OTW jam 10 nyampe jam 11. Yang mereka udah, kita mau pergi nih keluar, orang keluar ntar ya mandi dulu gitu. Hanya nih orang nih. Makanya kalau misalnya kita janji pagi jam 9, jam 8 ya, emang mana bisa bangun pagi Ki? Selalu gitu kan? Emang mana bisa bangun pagi Ki? Ya kan? Dan kita tuh berani ngeledek satu sama lain sih. Jadi
selalu bantalannya ganti-gantian. Betul. Gitu. Nggak cuman satu yang keset gitu, enggak. Kita satu sama lain mana gini. Itu sih, itu yang apa ya, yang menurut orang bangga punya Maneh sebagai teman orang, sebagai ya kasarnya sebagai saudara adalah entah kenapa ini orang bisa memposisikan diri ketika orang lagi butuh serius gitu, lagi butuh bercanda. Dan entah kenapa juga ini orang yang selalu kayak top of mind orang ketika orang lagi pengen cerita tentang hal-hal yang dalam. Ini orang nggak tahu kenapa. Orang juga nggak tahu kan. Ya serah lah. Itu sih. Itu ya. Jadi udah segitu aja mungkin ya. Gitu aja. Terima Jadi kasih. ini sesi-sesi cerita tentang apa yang orang rasa setelah dan selama orang berteman sama Maneh gitu. Yang orang harapin sih pertemanan kita akan selalu sampai kakek nenek. Amin. Kenapa kakek nenek? Karena orang kakek dia neneknya. Enggak dong, anjing masa orang nenek. Sampai kita tua. Sampai jadi debu. Sampai kita punya anak dan. Enggak, Maneh sama Nadia kan. Orang sama pacar orang kan. Bukan Maneh sama orang kan. Bukan. Enggak. Yang maksudnya pertemanan kita selalu ya walaupun apapun kondisinya kita jangan pernah gengsi untuk menceritakan apapun itu. Benar. Terus kalau ada masalah ceritain. Terus ya ingatlah momen-momen kita bersama bisa sampai lulus, sampai di skripsi ada nama kita bertiga. Jangan sampai lupa. Iya. Karena untung bertiga ya. Tanpa ada itu kita nggak akan punya gelar, Pak. Ya. Kita harus saling support apapun kondisinya. Ketika Maneh lagi ngerasa down, orang lagi ngerasa down, orang ada, Maneh ada, Afgan sebaliknya juga lah. Jangan lupakan Afgan walaupun jauh di Bogor sana. Ya. Ketika dia lagi down juga dia kadang main ke Bandung ya kan. Betul. Jadi ya orang harap sih kita pertemanan akan terus panjang. Amin. Jangan sampai ada yang ngerasa minder, ngerasa orang kayak nggak pantas lagi temenan sama Maneh. Orang nggak mau banget hal itu terjadi. Dan kalau sepertinya kalaupun itu terjadi bakalan dianjing goblokin lagi juga sih. Nah betul. Karena dan bakal mikir-mikir lagi. Kita udah orang tua udah saling kenal gitu kan. Orang sering away ke sana, Inung bagaimana pernah away ke sini juga, sering away ke sini gitu kan. Ya hal itu yang harus kita jaga sih pertemanan. Jangan karena senang doang, jangan karena butuhnya doang, tapi apapun kondisinya orang harapin ya kita selalu bareng-bareng lah. Mau susah, senang, sedih, bahagia. Sampai nanti kita udah nikah, Maneh butuh sesuatu kayak gitu-gitu ya, apapun itu jangan sampai nih yang selalu orang omongin ke teman-teman orang, jangan sampai Maneh butuh secara materi udah dibantu lengit gitu. Nah, itu karena jujurnya itu bikin perusak pertemanan. Ya, memang. Yang orang rasain ya, banyak hal yang kayak gitu. Orang butuh ini, ngebohong, pinjemin, udahlah orang ngebantu Maneh, ada bantu orang lengit. Mau di terkait dibayar enggaknya tuh ya balik lagi, cuman orang ada temennya kayak gitu kayak udah nggak akan baik gitu pertemanan. Bener. Itu yang sangat banget. Iya. Orang hindari, bukan berarti kita tidak mau nolong, tapi ya lebih baik jujur aja cerita nih orang lagi gini. Itu yang orang harapin, kita pertemanan tetap harus sampai akhir hayat. Orang kebayang gitu Maneh punya istri, punya anak, orang punya anak Afgan, terus kita ngumpul reunian ngeliat video kita dulu skripsian masih ada videonya sampai bikin lagu dan lain-lain. Itu yang orang harapin gitu. Iya, ini skripsi sampai bikin lagu kita. Sampai kena mental, kita saling support gitu kan. Itu sih yang orang harapin. Terima kasih buat Bapak Dani alias Bule alias Dani Walker, keinget di cariin dulu. itu lebih ke Twitter ya, hanya gara-gara Twitter bangsa. Twitter orang nulis kan, nama siapa? Dani Walker. Dani. Oh Dani, si Dani kayak Dani Walker, si Afgan ngeledek gitu. Mana si Gana? Alan Walker, jaketnya kan Alan Walker, Dani Walker, kasih atas nama Dani Walker, anjir langsung ketawa tuh si waitersnya, anjir Dani Walker aja gila. Itulah banyak momen-momen yang selalu banyak momen yang jadi kenangan ya. Dan banyak momen juga yang nggak ada di video yang cuma bisa kita ingat ya. Dari itu kenapa tujuan orang pengen bikin obrolan ini, karena orang pengen tahu point of view teman-teman orang tuh setelah berteman sama orang tuh gimana gitu. Ngeselin kan?
Gitu. Terima kasih buat semua yang udah nonton. See you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, share Betul. juga guys.